Oh ya, bisa dilihat di situ ya. Oke. Ingat bahwa beberapa tips untuk pemeriksaan THT ya. Tidak ada pemeriksaan itu misalnya kalau kamu pemeriksaan fisik umum pasti otomatis posisi kamu berdiri di sebelah kanan pasien, ya kan? Nah, untuk pemeriksaan THT itu kamu harus duduk. Saya sering jumpa mahasiswa yang ujian ataupun sedang melakukan misalnya LO atau bahkan ujian nasional, pemeriksaannya itu berdiri, ya. Jadi tidak etis ketika kamu berdiri terus kamu lihat-lihat pasiennya begini, ya. Tidak boleh, ya, karena tidak seperti itu pemeriksaan untuk THT, ya. Posisi adalah harus kamu duduk berhadapan dengan pasien. Nah, lihat bahwa posisi daripada pasien harus tegak. Tidak boleh bersandar, karena kamu yang memerintahkan pasien. Kalau kamu pemeriksaan fisik umum, kamu tinggal begini aja, auskultasi, perkusi, ya kan? Jadi kamu paling suruh pasien cuma satu kali, tarik nafas Pak, buang nafas, cuma itu aja waktu kamu pemeriksaan palpasi, ya kan? Waktu kamu pemeriksaan auskultasi, ya kan? Nah, kalau untuk pemeriksaan THT, kamu yang memerintahkan pasien, mulai dari dia buka mulut, mulai dari posisi kepala, mulai dari kanan kiri, kamu yang memerintahkan pasien. Karena ada 3 hal yang diperiksa: telinga, hidung, tenggorokan. Jangan ketawa-ketawa di situ. Nah, apa yang kamu butuhkan untuk pemeriksaan? Pertama adalah lampu, kepala, ya kan? Kemudian untuk pemeriksaan telinga kamu butuh alat tidak? Tergantung. Kalau yang telinga pasiennya lebar, kamu tidak perlu alat untuk melihat daripada liang telinga ataupun membran timpani. Alat itu yaitu seperti otoskopi atau corong telinga, ya. Jadi kamu tidak terlalu perlu kalau misalnya liang telinganya itu lebar dan membran timpani kelihatan jelas. Kecuali memang untuk anak-anak, itu kamu pasti butuh karena sulit untuk menilainya tanpa otoskopi karena liang telinganya kecil, ya. Kemudian untuk hidung kamu perlu atau tidak? Langsung ragu jawabnya ya. Perlu atau tidak? Perlu. Apa nama alatnya? Apa nama alatnya? Ayo, Hadid, apa nama alatnya? Dari tadi kamu ketawa-ketawa aja. Nanti saya tidak tanda tangan KRS kamu. Ya, apa nama alatnya? Apa alatnya? Spekulum, hidung. Ya kan? Kemudian untuk pemeriksaan orofaring kamu butuh spatula, lidah, ya. Jadi untuk pemeriksaan THT satu ini namanya otoskopi, ya. Ini yang Richter punya. Jadi kalau ini Richter memasangnya itu kamu bisa melepaskannya begini, tergantung kebutuhan corong. Kalau yang telinga dewasa ini terlalu kecil, ya berarti kamu harus menggantinya dengan yang lebih besar. Sesuaikan ukuran daripada corong telinga dari otoskop, karena kalau dia liang telinganya besar, kamu buat yang kecil, jadi kamu tidak bisa menilai apa-apa. Termasuk kalau misalnya liang telinganya kecil, kamu buat besar, corong telinganya ini tidak masuk ke liang telinga, justru itu akan membuat pasien terasa sakit waktu kamu periksa, ya. Kemudian ini ada setelan daripada lampunya, ya. Jadi kamu melihatnya dari sini, nggak perlu kamu misalnya sampai begini, nggak perlu matanya, ya. Dari jauh begini aja kelihatan. Kemudian ini namanya spekulum hidung.
Ingat bahwa paling sering adalah spekulum hidung kamu pegang di tangan kanan itu salah. Jadi pada pemeriksaan THT, tangan kiri ini sangat berguna, ya. Spekulum hanya dipegang di tangan kiri, ya. Dan lihat cara saya memegangnya, ya. Jadi tidak memegangnya seperti ini. Ini nggak bisa kamu ukur nanti, dan kamu tidak ada fiksasi ke tip nasal daripada pasien. Mana tip nasal? Kok saya bilang tip nasal, yang mana tip nasal? Tidak belajar anatomi hidung, ya. Berapa jumlahnya nih? Nggak belajar semua berarti anatomi hidung. Mana tip nasal? Tip itu adalah ujung. Mana? Nih. Ya. Nah, tidak memegangnya seperti ini, tidak memegangnya seperti ini, ya, memegangnya seperti ini. Tujuannya adalah ini telunjuk memfiksasi nanti ke tip nasal, ya, supaya kamu bisa membuka menutup dengan 3 jari yang lain dan jari jempol sebagai kontrol. Ya, jadi tidak bisa terlalu masuk ke hidung pasien karena akan sakit, tidak juga terlalu keluar karena pandangan kamu akan terhalangi oleh bulu hidung. Ya, ini corong telinga. Ini kalau misalnya kamu butuh bantuan untuk melihat daripada liang telinga, ya. Kalau ada otoskop, pakai otoskop. Dan ini spatula lidah. Tapi kalau saya sarankan untuk pemeriksaan spatula lidahnya gunakan yang besi. Ya, kalau plastik ataupun yang kayu, ya kan, kebanyakan pasien mayoritas rata-rata ketika kita menekan lidah, dia akan ada refleks untuk menahannya karena dia akan muncul refleks muntah sehingga dia pasti tahan. Kalau tahan kamu paksa, ini patah masuk ke dalam, jadilah korpus, ya. Ingat bahwa pasang lampu kepala dulu, ya. Saya sering lihat mau periksa lampu kepalanya lupa dipakai, ya. Pasang lampu kepala dulu. Nah, arahkan lampu kepala itu seperti apa? Ketika kamu hidupkan lampu kepala, ya kan, lihat. Ini jempol kamu, ya. Kalau begini, kamu lihat sesuai dengan pandangan mata kamu. Lampunya itu, nah ini di atas, ya, kelihatan? Lampunya itu tidak searah dengan pandangan kamu, maka kamu harus turunkan. Jadi dia harus searah dengan pandangan kamu, ya. Oke. Kaki tidak boleh saling bersilang, itu yang penting. Jadi etisnya adalah kaki saling bersinggungan sebelah-sebelah, ya. Nah, sekarang kita mulai pada pemeriksaan telinga kanan. Kalau pemeriksaan telinga kanan, maka pasien disuruh sedikit ke kiri, ya. Lihat, ya. Kalau kamu memeriksa telinga kanan, untuk melihat liang telinga, kamu harus, kalau orang dewasa, tarik daun telinganya ke belakang atas, ya. Kamu boleh menggunakan jempol kamu untuk menarik tragus ke depan. Ya, ini nanti kamu belajar anatomi daripada daun telinga, ya. Jadi kamu tarik ke belakang atas daun telinga untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak kamu tarik ke belakang bawah. Sudah tahu? Jadi ke belakang atas untuk dewasa. Kalau belum terlihat, kamu bantu dengan menarik tragus ke depan. Dan kamu akan melihat liang telinga serta membran timpani, ya. Nah, itu untuk telinga kanan. Bagaimana kalau saya menggunakan otoskop? Kalau saya menggunakan otoskop, tolong matikan lampu di kepala. Tidak bisa begini terus otoskop dipasang, cahayanya bertimpa, jadi silau, nggak nampak apa-apa. Ya,
Saya sering begitu, apakah panik atau apa, atau grogi, atau memang lupa lampunya masih hidup, lampunya terpasang, arah ke telinga pakai otoskop lagi. Ya, jadi lampu harus dimatikan. Kalau saya naikkan ya, soalnya males matikan lampunya lagi. Nah, lihat, hidupkan lampu otoskop. Oke? Cara memegang otoskop seperti cara apa nih? Iya, megang pulpen. Ya, supaya apa? Supaya ini jadi kontrol ke pipi. Ya. Lihat. Ketika kamu masukkan otoskop, tarik daun telinga ke belakang atas. Ini kontrol di pipi, jari kelingking ataupun jari manis, ya. Kemudian masukkan, kemudian kamu lihat, ya. Lihat pandangannya, tidak terlalu dekat begini, ya. Tidak etis juga ke pasien, ya. Terlalu dekat, pasiennya juga nggak nyaman seperti itu, ya. Nah, lihat seperti ini saja sudah bisa, ya. Terus kamu lihatlah, ya. Oke, sakit? Tidak. Kalau dia sakit, konsen kamu salah, ya. Untuk pemeriksaan telinga kiri, maka pasien harus ke kanan. Nah, lihat, tarik daun telinga kiri dengan tangan kanan. Tadi daun telinga kanan dengan tangan kiri, sekarang sebaliknya, ya. Arahkan lampu kepala ke liang telinga. Jadi harus searah dengan pandangan mata kita, ya. Jangan ke sini lampunya, sini mau lihat, nggak lihat apa-apa itu, ya. Jadi arahkan searah, kemudian tarik, kemudian kamu bisa dengan jari telunjuk untuk menekan tragus ke depan, ya. Jadi terlihat. Sama dengan pemakaian otoskop. Dengan tangan kiri untuk telinga kiri, tangan kiri telinga kiri, tangan kanan telinga kanan, ya. Jadi dengan tangan kiri, ingat jangan seperti ini sering juga jumpa. Kenapa susah? Kenapa susah? Karena terhalang ini satu. Yang kedua, karena liang telinga kita bentuknya seperti S ke depan. Kadang dia ke atas. Jadi variasi anatomi dari liang telinga itu macam-macam, ya. Jadi dengan tangan kiri, lihat, tarik daun telinganya sedikit, tidak usah terlalu banyak. Jari kelingking sebagai kontrol, masukkan otoskop. Nah, maka akan kelihatan. Kalau dia tidak terlalu kelihatan, pasiennya suruh begini sedikit. Karena tadi seperti huruf S dia, ya. Jadi suruh lebih ke kanan. Nah, maka akan jauh lebih kelihatan. Bukan misalnya begini pasiennya, terus kamu yang begini-begini, nggak usah, pasiennya aja kepalanya yang diarahkan, ya. Oke, sekarang pemeriksaan hidung. Pasiennya disuruh menghadap kembali ke kita, ya. Ya, hadap ke depan, maju sedikit. Oke, stop. Lihat saya. Ya, pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung itu searah, ya, dengan kita, ya. Nah, lihat, saya menggunakan tangan kiri. Kenapa harus tangan kiri? Karena kalau misalnya kamu ada tindakan, misalnya kamu mau mengambil tampon, itu dengan tangan kanan, ya. Atau misalnya kamu mau mengambil benda asing, misalnya dengan tangan kanan. Jadi posisinya seperti ini jadinya, ya. Lihat. Ya. Ketika kamu lakukan pemeriksaan rinoskopi, ini namanya rinoskopi anterior dengan spekulum hidung. Lihat posisi tangan. Masuk, jangan lebar, nggak masuk. Oke, masuk itu harus posisinya spekulum tertutup. Lihat jari telunjuk saya itu menjadi kontrol. Mau jarinya kecil, mau jarinya besar, intinya bisa jari telunjuk sebagai kontrol, ya. Lihat. Masuk, tertutup, keluar, terbuka, ya. Jangan masuknya tertutup, keluarnya kamu tutup, kejepit bulu hidungnya, nanti sakit, ya. Jadi kamu bisa melihat, kamera bisa melihat nggak ke sini? Film, ya.
Yang kamu nilai adalah konka inferior, kemudian septum nasal, kemudian apa lagi? Mukosa, ya. Contoh misalnya rinitis alergi, mukosanya pucat misalnya, ya. Jadi mukosa kamu nilai. Atau misalnya rinitis akut, common cold, misalnya mukosanya hiperemis, ya. Jadi mukosa termasuk dalam penilaian. Kemudian kelapangan daripada kafum nasi, ya. Misalnya pada konka inferior yang udem, pasti kafum nasinya sempit, ya. Itu yang membuat dia hidung tersumbat, ya. Ya. Nah, kemudian kamu apa namanya, jukit ya, dongakkan kepalanya untuk melihat konka media. Konka media yang sering kamu sangka dengan polip, ya. Jadi lihat konka media harus kepala pasien itu di atas gini, ya. Bedakan dia polip dengan konka, ya. Kalau perlu kamu lakukan namanya tes adrenalin untuk membuktikan, ya. Nah, kemudian untuk lubang hidung sebelah kiri sama, ya. Kamu bisa naikkan kepala ke atas, ya, turun ke bawah lagi, ya, oke. Kamu bisa melihat, ya. Kadang-kadang kadang-kadang nasofaring bisa terlihat samar-samar kalau rongga hidungnya lapang, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Untuk rinoskopi posterior sulit dilakukan, ya, karena menggunakan kaca rinoskopi. Jadi kalau saya sarankan sih tidak usah, karena sekarang juga sudah ada endoskopi untuk menilai bagian posterior daripada nasal, ya. Kemudian untuk pemeriksaan orofaring, buka mulut ke saya lihat, ya. Pasien tidak usah menjulurkan lidah, ya. Pasien sering gitu buka mulut, pasiennya lidah dijulurkan panjang, tidak perlu, ya. Nah, buka mulut, kemudian lihat tetap tangan kiri saya yang megang spatula. Kenapa? Kalau misalnya ada contoh tadi saya bilang korpus misalnya duri ikan nyangkut misalnya di tonsil kiri, nah kamu bisa dengan tangan kanan untuk mengambil korpus tersebut, ya. Jadi tangan kiri tetap buka mulut. Apa yang kamu nilai? Bilang A? Iya, udah. Kalau dinding posterior faring sulit kamu nilai, pasiennya tinggal kamu suruh bilang A saja, maka palatum mole akan terangkat, dinding posterior faring akan kelihatan, termasuk bagian daripada klika posterior dari tonsil. Pusing ya? Enggak ya? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Enggak ada? Nah, pemeriksaan selanjutnya sebenarnya itu namanya laringoskopi indirect. Cuma laringoskopi indirect itu sangat sulit dilakukan, ya kan? Karena untuk kami saja yang notabene SP1 juga sulit. Kenapa? Karena refleks muntah daripada pasien, dan tidak semua pasien nyaman ketika kita berikan misalnya seperti silokain spray 2% untuk anestesi lokalnya, ya. Saya hanya menunjukkan saja contohnya. Gak usah ya, Dokter Debbie laringoskopi gak usah ya, indirect ya. Jadi cukup sampai di situ saja pemeriksaannya. Dari pemeriksaan THT ada pertanyaan? Telinga sudah, hidung sudah. Oh iya, Dokter Royan. Kalau untuk variasi anatomi pemeriksaan lidah, itu salah satunya di kepalanya biasa lebih dekat. Ada nggak variasi anatomi lain teknik pemeriksaan yang misalnya atas, bawah? Ya.
Ya, pertanyaan Dr. Royan ini sangat berhubungan dengan pasien saya beberapa hari yang lalu. Jadi pasiennya itu mengeluh kalau setiap dia bersihkan telinga dengan cotton bud terasa nyeri, ya kan? Nah, ternyata ketika dilakukan pemeriksaan, liang telinganya itu esnya ke atas. Jadi gini deh, seperti huruf semi U dan semi S begini, naik ke atas terus begini sedikit, dengan ujungnya tetap itu adalah ismus. Ya, ismus itu tetap bagian yang agak seperti jurang sedikit, baru ketemu dengan membran timpani, ya. Dan di situ paling sering benda asing seperti mani-mani itu sangkut, ya. Nah, kalau misalnya ini hadap ke sana sedikit, ya. Kalau misalnya seperti itu, variasi daripada anatomi, contoh begini, satu ada dia ke anterior, ya kan? Kalau dia ke anterior kita tinggal begini nih, nah tuh kelihatan dia, ya kan? Itu satu. Atau pakai otoskop juga kepala pasien di kalau ini telinga kanan agak ke kiri, lebih ke kiri. Kalau normalnya kan begini saja itu udah kelihatan, ya. Itu dia S-nya S landai saja, ya. Nah, ada dia S-nya terlalu landai dia ke anterior, maka baru kelihatan, ya. Nah, ada juga dia yang tadi seperti bukit. Kalau seperti bukit biasanya kita suruh pasiennya begini, nah, maka kan kelihatan. Jadi apa namanya nih, kepalanya miring begini ya, miring ya, miring sedikit ke sebelah kiri kalau telinga kanan, ke sebelah kanan kalau telinga kiri. Jadi tetap tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melihat membran timpani. Terus pertanyaannya bagaimana kalau ada serumen? Saya nggak bisa nilai membran timpani, ya kan? Nah, sebenarnya serumen juga harus dibersihkan, baru kamu lihat membran timpani. Saya nggak berani membersihkan serumen. Ingat bahwa ketika kamu kenal membran timpani, kamu tidak akan melukai membran timpani, ya. Tapi kalau kamu tidak kenal yang mana membran timpani, maka kamu akan melukai membran timpani, dan itu sangat sering kami jumpain, ya. Pasien datang misalnya, saya baru korek-korek telinga, dok, baru berapa jam yang lalu lah, 2 jam yang lalu, atau 3 jam lalu, 4 jam lalu. Terus habis itu saya sekarang masih ada ngerasa macamnya, jadi sensasi subjektif itu ya, kalau dia pasien bilang macamnya masih ada. Nah, itu kan sensasi yang subjektif, artinya cuma pasien yang merasakan. Objektifnya adalah kamu memeriksa, ya kan? Nah, sering kejadian itu kamu tidak bisa membedakan putihnya daripada kapas cotton bud dengan putih mutiara daripada membran timpani. Sehingga ketika pasien nanya, pas kamu periksa, masih ada dok, masih ada bu, masih ada, ini saya ambil ya. Nah, habis kamu ambil berdarah, ya. Nah, karena apa? Kamu tidak bisa membedakan ini putihnya membran timpani atau ini kapas cotton bud, gitu. Itu paling sering salah. Jadi kamu kenalin membran timpani, kamu tidak akan salah. Jadi ketika kamu membersihkan juga serumen, tidak ada masalah sebenarnya, asal kamu tahu anatominya. Lagi-lagi kamu harus tahu anatominya. Seberapa panjang misalnya kamu membersihkan serumen? Kurang lebih panjangnya 3 sampai 3,5 cm baru ketemu membran timpani. Ya jangan terlalu dalam misalnya. Kamu harus ada apa ya namanya? Ya sense-nya, feeling. Sense-nya itu kamu tahu. Walaupun kamu kan nggak ngukur pakai penggaris itu 3,5 cm ya, yang telinga gimana kamu ngukurnya. Tapi sense kamu itu ada. Ini saya udah dekat ini ke arah liang telinga dalam. Bedanya antara liang telinga luar dengan liang telinga dalam, kalau liang telinga luar tidak ketemu tulang, hanya tulang rawan. Jadi tidak ada rasa nyeri. Ketika masuk tulang pasti nyeri. Ya, coba kamu korek telinga, makin terlalu dalam nyeri nggak? Nyeri kan? Kalau di luar aja nggak nyeri kan? Nah, itu artinya kalau sudah nyeri berarti itu masuk 2/3 tulang liang telinga dalam.
Karena liang telinga sepertiganya adalah liang telinga luar, 2/3 adalah liang telinga dalam. Ya, jadi harus mengenali anatominya. Jadi mudah-mudahan ketika kamu lakukan, misalnya ekstraksi benda asing, ya, ekstraksi korpus, misalnya kapas Kattenbach itu paling sering, ya, atau misalnya mani-mani pada anak itu juga paling sering, ya. Kamu tahu bahwa kamu tidak akan melukai yang namanya membran timpani. Kalau kamu rusak membran timpani, ya kan, ya kalau sedikit, kalau banyak kamu merusak daripada tulang malleus, ya. Nah, kamu rusaklah pendengaran orang nanti seumur hidup, ya. Jadi kamu harus paham anatominya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada, ya. Kita break untuk yang kedua, ya.